Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Teknik Koleksi Flora dan Fauna. Di awal perjumpaan ini, supaya apa yang kita pelajari ini mudah kita pahami, kemudian kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mari kita memohon kepada Yang Kuasa untuk dapat memberikan ilmu kepada kita yang bermanfaat. Untuk itu, mari kita awali dengan doa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa sekalian, hari ini kita akan belajar tentang peraturan konservasi di Indonesia. Jadi perkuliahan ini kita bagi dalam dua bagian. Nanti kita akan melanjutkan pada bagian yang kedua. Bicara tentang peraturan, itu banyak sekali yang harus kita kuasai mengenai peraturan-peraturan ini. Kita tahu bahwa berbicara tentang konservasi adalah berbicara tentang peraturan. Konservasi itu adalah peraturan untuk perlindungan makhluk hidup yang diatur dalam peraturan tersebut. Sehingga akan sangat sulit bagi kita untuk memahami konservasi apabila kita tidak menguasai peraturan-peraturan tersebut. Nah, peraturan-peraturan yang harus dikuasai terutama adalah yang berhubungan langsung dengan konservasi itu sendiri. Dalam hal ini, sudah disampaikan di dalam slide ini aturan-aturan yang terkait dengan konservasi. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Ini yang menjadi bahasan kita yang paling utama pada hari ini. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi PBB terkait dengan keanekaragaman hayati. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS. Kemudian selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dan selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang, dan diatur lagi perubahannya di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang kawasan suaka alam dan suaka marga satwa. Selanjutnya, peraturan yang terkait dengan konservasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan. Kemudian ada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung. Dan selanjutnya juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini beberapa peraturan terkait, di samping masih ada peraturan-peraturan lainnya yang kadang di tempat kita, di negara kita itu juga saling tumpang tindih antara satu dengan lainnya. Nah, selain mengacu kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, membicarakan tentang konservasi juga harus menguasai aturan-aturan yang berlaku secara internasional.
Organisasi internasional yang sangat concern terhadap konservasi diantaranya adalah IUCN, International Union International Union eh, Nation for Conservation. Em, saya ulangi, organisasi internasional yang terkait dengan konservasi diantaranya adalah IUCN. Kepanjangan yang benarnya adalah International Union Conservation for Nature. Ya, saya ulang sekali lagi, IUCN, International Union for Conservation of Nature. Nah, itu adalah organisasi yang ada di internasional yang sangat concern terhadap bidang konservasi. Selanjutnya di Indonesia ada juga peraturan yang mengatur tentang perlindungan flora dan fauna, yaitu pada Peraturan Menteri Kehutanan nomor 106 tahun 2018. Itu adalah peraturan yang terakhir terkait dengan pengawetan atau perlindungan tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, Undang-Undang nomor 5 ini membahas tentang konservasi sumber daya alam hayati. Nanti secara detail mohon para mahasiswa untuk membaca langsung peraturan tersebut secara lengkap. Di dalam presentasi kita hari ini kita hanya membahas beberapa bagian saja dari peraturan tersebut. Kita lihat pada pasal 5. Di pasal 5 ini tercantum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dilakukan melalui 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan. Di sini kita bisa melihat bahwa perlindungannya itu utuh menyeluruh, tidak hanya yang menghuni di dalam satu kawasan perlindungan tersebut, tetapi juga perlindungan kawasan di sini. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini adalah perlindungan kawasan, perlindungan tempat hidup satwa dan satwanya, serta seluruh makhluk hidup dan komponen lainnya yang ada di tempat tersebut. Kemudian pada poin B kita lihat adanya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Jadi pertama perlindungan, yang kedua adalah pengawetan. Apa makna pengawetan di sini? Kita tahu awet itu adalah bisa bertahan dalam kondisi yang lama. Artinya tumbuh-tumbuhan dan hewan ini perlu dilindungi secara baik. Kemudian juga mempertahankan kondisi ekosistemnya secara baik. Di sini kita bisa melihat bahwa dalam pengawetan ini targetnya adalah ada beberapa spesies tertentu dari tumbuhan dan hewan yang sudah mulai mengalami gangguan, sudah mulai mengalami penurunan populasinya, sehingga perlu diberi perhatian yang lebih untuk perlindungan. Selanjutnya, makna konservasi itu adalah pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, dalam konsep konservasi ini masih diberi ruang untuk melakukan pemanfaatan secara lestari. Ya, kita lihat ini pemanfaatan secara lestari. Apa makna pemanfaatan secara lestari? Pemanfaatan di sini adalah yang memperhitungkan sumber daya populasinya, apakah populasinya itu sudah berlebih atau ideal atau berkurang. Kapan populasi itu bisa dimanfaatkan? Apabila jumlahnya di alam itu sudah berlebih, sehingga untuk menghindari ke kompetisi antara sesamanya, maka sebagian dari populasi tersebut bisa dikurangi dengan cara dipanen atau dengan cara dimanfaatkan. Nah, jadi konsep konservasi itu adalah perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Nah, selanjutnya kita lihat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
berazaskan pelestarian, kemampuan, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistem secara serasi dan seimbang. Nah, kita lihat di sini bahwa konservasi itu juga memberi ruang bagi pengelola itu untuk memanfaatkan, tetapi konsepnya adalah pelestarian. Nah, pada pasal 3 disampaikan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian, ya, mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Jadi, konservasi itu tidak semata-mata mengedepankan kehidupan dari hewan atau tumbuhan saja, tetapi semuanya itu adalah tujuan akhirnya untuk peningkatan kesejahteraan manusia dan mutu kehidupan manusia. Jadi, manusia harus memahami bahwa tujuan konservasi ini pada akhirnya adalah untuk mensejahterakan manusia. Tidak benar ungkapan-ungkapan yang beredar di masyarakat bahwa pemerintah lebih mementingkan kehidupan satwa daripada kehidupan manusia. Tujuan mengkonservasikan satwa dan tumbuhan tempat hidup satwa tersebut adalah ujung dari tujuan tersebut untuk mensejahterakan manusia. Kita bisa lihat spesies-spesies yang sudah punah itu susah sekali dikembalikan dan makan mustahil untuk bisa ada kembali. Jadi jangan sampai berulang spesies-spesies yang punah itu akan terus berlanjut karena manusia tidak punya kemampuan untuk menciptakan spesies yang sudah punah itu kembali ada. Kita lanjut pada pasal 8 dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan. Nah, ini diatur secara khusus tentang sumber daya ikan dengan aturan tersendiri. Tetapi peraturan yang mengatur tentang itu adalah levelnya di bawah dari undang-undang, yaitu peraturan pemerintah. Para mahasiswa harus memahami bahwa sistem perundang-undangan di Indonesia itu yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian selanjutnya ada undang-undang, selanjutnya baru peraturan pemerintah, dan mungkin di bawahnya nanti ada peraturan-peraturan lainnya, peraturan presiden, kemudian peraturan menteri, dan itu adalah peraturan perundangan semuanya yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat pada pasal 8, satu atau beberapa tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan. Ya, jadi ini aturan yang digunakan untuk menetapkan kawasan konservasi perairan. Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas Taman Nasional Perairan, ya, Taman Wisata Perairan, Suaka Alam Perairan, Suaka Perikanan, kemudian kawasan konservasi perairan ini ditetapkan dengan peraturan menteri. Jadi kita bisa lihat bahwa Taman Nasional itu tidak hanya di daratan, tetapi dia juga ada di perairan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Di dalam pasal 8 peraturan yang sama, yaitu peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2007, dikatakan bahwa suatu satu atau beberapa tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan. Nah, ini nanti dilihat pada pasal 5 ayat 2 itu bunyinya seperti apa. Jadi kita tadi sudah melihat ya pasal 8, tetapi di pasal 5 ada kriteria yang digunakan untuk dijadikan sebagai acuan bagaimana penetapan kawasan konservasi itu sendiri.
Nah, kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas Taman Nasional Perairan, ya, Taman Nasional Perairan, Taman Wisata Perairan, Suaka Alam Perairan, dan Suaka Perikanan. Kawasan konservasi perairan ini juga ditetapkan oleh menteri. Nah, kemudian peraturan lainnya, ya, kita lihat kategori kawasan konservasi. Kita lihat kawasan konservasi di sini dikatakan pada pasal 4 ayat 1 bahwasanya kategori kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut dengan KKP 3K, kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian ada kawasan konservasi maritim yang sering disingkat dengan KKM. Dan juga ada kawasan konservasi perairan yang selanjutnya disebut dengan KKP, dan juga kawasan konservasi itu adalah sempadan pantai. Jadi pinggir pantai itu semuanya adalah kawasan konservasi. Kemudian kawasan konservasi perairan atau KKP itu dan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan D diatur dengan peraturan menteri. Jadi untuk kawasan konservasi perairan ini diatur dengan peraturan menteri. Nah, kita lihat pada peraturan menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17 tahun 2008 pada pasal 5 dikatakan bahwa jenis kawasan konservasi perairan atau yang disingkat dengan KKP 3K, ya, kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A terdiri atas 4 jenis, yaitu suaka pesisir, suaka pulau kecil, taman pesisir, dan taman pulau kecil. Di dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2007 tentang kawasan konservasi perairan ini adalah dikenal dengan Taman Nasional Perairan, Taman Wisata Perairan, Suaka Alam Perairan, dan Suaka Perikanan. Jadi harus kita lihat bahwa ini antar peraturan juga ada istilah-istilah yang berbeda. Sehingga kita harus bisa memahami yang baik dengan baik di mana persamaan dan perbedaan dari masing-masing peraturan itu. Kemudian juga di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, pembagian kawasan konservasi itu ada yang diberi nama dengan cagar alam, kemudian juga ada yang diberi nama dengan suaka marga satwa. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 juga dijelaskan bahwa kawasan pelestarian alam itu terdiri atas taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Jadi kadang-kadang memang kita dibingungkan dengan istilah yang sangat banyak, yang satu dengan lainnya itu harus membutuhkan pemikiran yang baik untuk memahami dengan teliti. Nah, dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007, kawasan konservasi perairan itu juga hampir sama dengan kawasan konservasi di daratan. Pengelolaannya itu juga dibedakan kepada zona. Di kawasan konservasi perairan ini juga ada zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona lainnya. Kalau di dalam Taman Nasional di daratan kita bisa melihat ada zona inti, zona penyangga, dan zona pemanfaatan. Dan kita bandingkan ini hampir sama. Di zona inti itu tetap pengaturannya adalah aktivitas yang terbatas. Kemudian di zona perikanan berkelanjutan
agak lebih longgar lagi dan yang bisa digunakan oleh para nelayan untuk penangkapan ikan itu adalah di zona pemanfaatan. Kemudian sistem zonasi di kawasan konservasi perikanan dan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi maritim pada pasal 31 Peraturan Menteri Nomor 17 2008 dibagi kepada zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan. Nah, ini kita lihat di dalam peraturan pemerintah nomor 60 ada 4 zona, tetapi di dalam zonasi di Peraturan Menteri Nomor 17 2008 itu ada 3 zona yang kalau kita lihat pemaknaannya hampir serupa. Kemudian dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang kawasan taman nasional, ini disebutkan dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri pertama adalah atau A adalah zona inti, B adalah zona pemanfaatan, dan C adalah zona lainnya sesuai dengan peruntukan. Jadi pengelolaan sama seperti taman nasional yang ada di daratan. Demikian untuk bagian pertama dan selanjutnya kita akan lanjut pada bagian kedua.